lebih dari 15 tahun. Kita mulai cerita dari smart remittance, oke? Banyak orang tuh lihat BNI smart remittance. Apa itu smart remittance? Sebetulnya smart remittance itu satu sistem pengiriman uang yang disediakan oleh BNI. Siapa yang memakai smart remittance? Secara langsung sebetulnya Anda. Cuma Anda tidak langsung memakai smart remittance karena di cover oleh Remit Kilat atau Isremit atau remit lainnya. Tapi sebetulnya setiap hari Anda itu memakai smart remittance sebetulnya. Dan untuk pembukaan rekening juga, saya mesti ceritain lagi awalnya. Tujuannya apa ya? Dari awalnya saya pernah ketemu dengan satu PMI curhat dengan saya. Katanya, Bang Joy, saya kali ini gagal katanya ke Taiwan. Kenapa gagal? Gagalnya kenapa? Ternyata saya tanya, emang kamu gak digaji? Enggak, saya dapat gaji. Terus kenapa? Ternyata katanya uangnya dikirim ke Indonesia untuk suaminya. Pas pulang-pulang, uangnya udah nggak ada, tapi dapat adik baru. Nah, masalahnya di mana teman-teman? Masalahnya di Anda menyimpan uang di kantong orang lain, betul nggak? Iya. Kalau mau simpan uang di kantong orang lain, silahkan simpan di kantong saya. Jadi kalau kirim uang titipnya ke rekening orang lain, artinya uang ditaruh di kantong orang lain. Aman nggak? Nggak aman. Makanya sejak itu saya memikirkan, kok kenapa nggak buka rekening atas nama sendiri? Nah, saya tanya pertanyaan seperti ini, sebetulnya artinya saya nggak ngerti dengan kesusahan teman-teman PMI, betul nggak? Mereka bilang, saya nggak bisa buka Pak, katanya. Kenapa? Waktu pulang kan waktunya pendek. Iya. Mesti ke PJTKI, ngurus paspor, segala macam, betul kan? Iya. Terus pas ke BNI, buka rekening di daerah sana, diminta apa? NPWP, terus apa macam-macam ya. Terus tempat tinggalnya mesti di situ. Misalnya ada pas ke Jakarta, orang Surabaya ke Jakarta, pas ada waktu mau buka di Jakarta ditolak, betul kan? Nah, untuk mengamankan kantong Anda ini, saya berusaha, saya cari orang BNI sampai ke cabangnya, saya minta, tolong dong kalau PMI di Taiwan bisa buka rekening. Saya usahakan berbulan-bulan itu ngomong, karena apa? Karena lintas area itu susah gitu. Akhirnya saya mulai diizinkan oleh salah satu cabang BNI, saya mulai dengan, saya bawa, jadi udah daftar. Setiap bulan saya ke Indonesia, saya bawa berkasnya, bikinin, terus bukunya saya bawa pakai koper balik ke sini. Awalnya kayak gitu. Perjuangan lo itu demi apa? Demi mengamankan kantong Anda, betul kan? Sampai akhirnya setelah BNI mengirimkan RR-nya, yang sekarang yang udah ketiga ya katanya ya. Makin lama makin ganteng. Mau gak yang keempat lebih ganteng lagi, betul gak? Wah. Oh. Menurut yang ketiga ini yang paling ganteng hanya boleh dia sendiri. Jadi besok-besok anjlok gitu ya. Nah, setelah ada remittance representatif, oke, aduh sampai lidahnya sampai ini apa? Kusut. Nah, mulailah pelayanan pembukaan rekening itu tidak perlu saya bawa-bawa pakai koper lagi. Nah, makin banyak juga teman-teman yang sadar akan kemudahan yang diberikan untuk teman-teman PMI khusus dari BNI. Jadi kalau buka rekening di sini perlu NPWP enggak ya? Enggak perlu ya. Kenapa? Karena salah satu kemudahan untuk PMI itu dari BNI loh. Selain itu dikasih apa lagi? Dikasih biaya bulanan yang lebih ringan. Nah, sejauh ini saya promosikan BNI dulu sih. Enggak. Kenapa? Saya jelaskan karena itu adalah sesuatu yang spesial buat Anda, tapi banyak orang yang nggak merasa gitu.
Salah satunya ya yang saya pernah cerita beberapa bulan yang lalu, BNI masih bisa buka rekening deposito. Banyak yang masih bingung, kenapa sih mesti di deposito? Kenapa? Karena saya sayang melihat uang Anda, banyak yang udah sukses, uangnya 100 juta, 300 juta disimpan di tabungan biasa. Bunganya berapa? 0, sekian persen. Ya enggak? 0, sekian persen. Kalau buat belanja, buat makan, buat tai gigi aja nggak cukup. Betul kan? Nah, saya pikir apa caranya untuk memperbesar bunga Anda, uang Anda ya. Kita juga usahakan, saya minta Mas Jaki minta dengan pusat, bisa nggak untuk teman-teman di sini buka rekening deposito. Akhirnya bisa buka juga, cuma akhirnya nggak ada lagi ya, Mas. Tahun depan dibuka lagi. Jadi kalau nanti dibuka lagi, antrian tuh cepetan, uangnya diperbesar. Karena Anda 3 tahun di sini kan, kalau uangnya nggak dipakai, di deposito aja, artinya dikunci. Kenapa? Karena sifat kita selalu sama, namanya apa? Konsumtif. Kalau ada uang tuh di rekening, tangannya selalu gatal. Siapa yang punya penyakit ini? Coba angkat tangan. Ini perlu dokter ini. Perlu dokter. Dokternya spesialis, nggak bisa pakai Cempaka. Jadi caranya adalah uangnya di deposito. Kadang kita pikir-pikir, sekian tahun yang lalu saya sering ke Hong Kong, jadi sering bicara dengan teman-teman PMI di Hong Kong. Nah, Anda itu di Taiwan penuh dengan keterbatasan. Percaya nggak? Betul nggak? Keterbatasannya apa? Terbatas libur, betul nggak? Terbatas kan? Terbatas apa lagi? Keuangan mah semuanya terbatas. Sampai hari ini juga saya terbatas. Sebetulnya keterbatasan itu secara tidak langsung memprotek kita. Protek, ngerti nggak? Iya, melindungi. Mengamankan diri kita. Paling tidak mengamankan kantong Anda. Karena apa? Saya punya teman jadi PMI di Hong Kong. Rumah orang Hong Kong itu kecil banget kayak kandang burung, betul nggak? Kecil banget gitu. Jadi kalau hari kerja majikannya kan nggak di rumah, kerja kan. Pas hari libur majikannya di rumah, sumpah nggak rumahnya? Sumpah. PMI-nya disuruh apa? Libur, mesti libur tiap minggu kan. Sampai mereka nggak mau libur pun, ampun jangan libur deh, tetap mesti libur. Beda dengan PMI Taiwan. Minta libur mati-matian nggak boleh libur kamu gitu, terbalik kan? Iya. Tapi dampak dari sering libur itu apa tahu nggak teman-teman? Boros. Banyak PMI Taiwan dengan PMI Hong Kong dibandingin, yang sukses itu kebanyakan PMI Taiwan. Karena dong. Sebabnya apa? Sebetulnya sebabnya adalah keterbatasan kita. Itu yang bikin kita sukses, betul nggak? Jadi kalau uangnya di deposito nggak bisa ditarik kan? Terbatas nggak? Terbatas. Otomatis uangnya nggak bisa hilang. Nah, tadi itu sepanjang ini saya cerita tentang bagaimana mengamankan uang kita, betul kan? Yang paling penting lagi selain mengamankan perlu apa? Membesarkan uang kita, betul nggak? Uang kita disuruh pacaran keluar. Udah pacaran suruh beranak banyak-banyak. Betul? Tepuk tangan dong. Bagaimana cara menyuruh uang kita pacaran keluar? Coba. Ada nggak? Mbak Mira? Mikrofonnya bisa dipakai nggak yang di meja? Nah, kalau mau jawab tolong pakai mikrofon. Kita interaktif aja ya. Jadi hari ini saya nggak bawa slide untuk dilihat oleh teman-teman, tapi saya sampaikan secara lisan langsung masuk ke otak. Oke? Kalau ada pertanyaan jangan segan-segan langsung pakai. Kita siapkan tempat yang ada mikrofonnya. Oke? Nah,
Ada nggak yang ngerti atau ada gambaran bagaimana membesarkan uang kita? Coba, ya? Modal dagang. Ah, Buat modal dagang. penggandaan. Di fotokopi aja. Langsung ganda kan? Mau 5 lembar juga bisa. Ada lagi yang gimana memperbesar uang kita? Investasikan. Pakai investasikan. Saham. Oke, diinvestasikan di pasar bursa saham. Ada lagi, coba angkat tangan dulu ya. Oke. Beberapa cara itu namanya cara yang ada yang bilang ke saham, deposito, betul kan? Deposito memang salah satu cara karena dari 0, sekian jadi 2, sekian atau 5%. Bedanya jauh banget loh. Tapi itu kebanyakan adalah dengan cara apa namanya? Pasif. Ya kan? Ya. Jadi uang ditaruh, terus kalau sahamnya naik, depositonya jalan, terus dapat uang 5%, itu memang pasif. Ya kan? Tapi yang perlu saya bicarakan di sini adalah aktifnya. Aktifnya kayak apa? Tadi temanya saya lihat adalah bagaimana Usaha. jualan di medsos ya. Kalau hanya ngomong jualan di medsos, nggak perlu saya ngomong di sini. Mudah banget. Orang yang penipuan aja bisa jualan di medsos, ya kan? Tinggal capture, ambil fotonya Mas Jaki, ambil fotonya siapa, dibilang oh ini, ya enggak? Pengiriman kilat. Nah, jadi saya mesti ingatkan lagi, BNI Remittance nggak pernah nipu Anda. Oke, yang benar ya. Tapi yang bodong yang nipu Anda. Dan mereka caranya itu sangat hebat. Hebatnya gimana? Saya mesti ingatkan lagi, waktu kalian tertipu, teman-teman ini tertipu, sebetulnya Anda tidak bisa melaporkannya sebetulnya. Kenapa? Karena yang menipu Anda nggak tahu siapa itu. FB kan sembarang buka aja, kita nggak tahu itu siapa sih gitu. Sampai ke polisi, polisinya gara-gara kepala bingung dia. Terus yang dikejar apa? Adalah kode pembayaran. Tadi kan ada tuh, saya mau kirim uang, oke, diminta ARC segala macam, udah itu dikasih kode pembayaran, betul kan? Kode pembayaran ini waktu dibayarkan itu masuk ke rekening di Indonesia. Polisi Thailand nggak bisa ngejar. Jadi yang akhirnya yang dikejar adalah kode pembayaran ini. Ternyata setelah dikejar-kejar, kode pembayaran ini milik siapa? Milik Remit Kilat. Polisinya ini penipuan, uangnya masuk ke Remit Kilat, katanya. Remit Kilatnya dipanggil. Pas kita lihat, kode pembayaran ini atas nama ARC-nya Mbak Ana. Misalnya. Pas kita telepon ke Mbak Ana, polisinya juga ngejar Mbak Ana. Ternyata Mbak Ana juga dipergunakan. Kemarin ada orang melas-melas telepon ke Mbak Ana, Mbak, saya nggak bisa keluar rumah, tapi saya perlu kirim uang nih, gimana? Mbak Ananya bilang, oke, Remit Kilat aku punya, yang penting aku bikinin. Terus kode pengiriman uangnya dikasih ke penipu. Yang minta dengan Mbak Ana yang nggak bisa keluar rumah itu, ternyata itu penipu. Terus kodenya dikasihkan ke orang yang korbannya bayar, yang kena Mbak Ananya. Tapi penipunya siapa kita tahu nggak? Nggak tahu, lainnya hilang udah. Waktu dihubungin Mbak Ananya, lainnya hilang. Jadi ingat, penipu itu kenapa bisa jadi penipu? Pasti dia pintar sekali. Ya. Kalau Kita bakal kalah pintar sama dia. Setuju nggak? Iya. Jadi lain kali jangan cari yang enggak. Remit Kilat kita punya CS kok. Langsung hubungin CS. Mbak, saya nggak bisa kirim uang nih, gimana gitu. Langsung cari Remit Kilat. Jangan di FB cari pengiriman kilat yang nggak jelas gitu. Oke? Terus kedua, kalau Anda dapat ini SMS penipuan, Anda dapat uang, pikir dulu. Siang bolong begitu, biasanya kesempatan disambar petir mudah nggak?
Ada nggak, sering nggak dengar orang siang bolong kesambar petir? Hah? Itu kesempatan itu, kesambar petir lebih kecil lagi daripada kita ketiban emas yang bolong. Jadi kalau Anda dapat SMS bahwa Anda dapat undian, itu artinya siang bolong Anda ketiban emas atau kesambar petir. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Mimpi. Jadi kalau lain kali kalau Anda dapat ini, dapat undian lagi, bilangin jawabnya gini aja. Saya ajarin ya, kita jangan tamak dulu. Banyak orang tuh ngeliat, wah saya dapat sekian langsung hilaf dia, tamak banget. Karena apa? Sampai kita jelaskan pun nggak mau ngerti dia. Nggak mau ngerti, kekeh mau ditipu. Jadi kita masih ngomong dulu, Mas, kalau di telepon ya, saya dapat 100 juta kan? Oke, masukin dulu uangnya ke rekening saya, nanti baru saya potong. Setuju nggak? Kalau disuruh kirim uang dulu, kirim biaya pajaknya sekarang, bilangin kalau perlu bayar pajak, hadiahnya buat Anda aja. 100 juta peluk ke sana. Gitu. Nggak usah kasih ke saya. Kalau mau kasih ke saya, potong biayanya, sisanya baru transfer ke saya. Betul nggak? 100 juta pajaknya berapa? Katanya 20%, 20 juta. Oke, saya tunggu ya 80 jutanya. Bye. Jadi lain kali pakai yang begitu ya, jangan mau disuruh transfer lagi biaya pajak dan segala macam. Nah, kalau benar-benar dari acara kami, event kami, semua hadiah itu kalau ada pajaknya udah kami potong pajak. Jadi nggak ada lagi disuruh transfer pajak. Oke? Balik lagi nih. Gimana cara membesarkan uang kita? Biasanya dengan cara investasi itu adalah pasif. Kembali saya bilang ya pasif ya. Yang aktif apa? Buka usaha. Berdagang nih, kebetulan kepala bidang perdagangannya di sini. Kalau waktu kita di Taiwan berdagangnya lewat online ya, medsos. Oke. Tapi perdagangan ini sebetulnya sangat kecil sekali. Inikah yang Anda harapkan? Betul apa enggak? Dan lagi kita mesti ingat, kita mesti berhati-hati kalau berdagang di Taiwan karena tetap menyalahi undang-undang, karena memang izin kerja kita di sini, izin menetap kita di sini tidak memperbolehkan kita untuk bekerja atau melakukan Usaha sampingan. Oke. Ngerti semua kan sebetulnya? Paham. Oke, paham. Dan jadi semua dagang yang mesti kita lakukan curi-curi itu bisa besar nggak? Hah? Yang dilakukan curi-curi gitu, diam-diam takut ketahuan orang itu bisa jadi bisnis gede apa kagak? Enggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, saya cerita ini sekarang namanya bisnis online. Kenapa bisnis online? Karena sejak adanya Jobs, ya, adanya Microsoft, mereka menciptakan namanya jaringan internet. Oke, muncullah namanya banyak bisnis jaringan elektronik. Betul kan? Iya. Menjanjikan